Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan sukses selalu semuanya. Kita berbicara masalah materi PKK KD 318, menyelesaikan strategi pemasaran materi berbasis teknologi kejuruan. Ya, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Bahwa materi PKK KD 318 tentang pemasaran. Apa ya pemasaran? Pasar. Apa yang berhubungan dengan pasar atau yang lain? Pemasaran adalah salah satu elemen penting yang dibutuhkan di dunia bisnis. Strategi pemasaran perusahaan merupakan hal yang cukup mempengaruhi sales atau penjualan suatu desain produk. Ini yang harus dipahami, bahwa pemasaran adalah salah satu elemen penting yang dibutuhkan di dalam bisnis. Lanjutkan ya. Strategi, taktik atau cara. Bagaimana caranya kita membuat suatu strategi, suatu taktik atau cara. Di dalam menyusun strategi pemasaran untuk usaha desain konstruksi, apa yang perlu kita perhatikan? Nah, di sini ada suatu petunjuk ya, ada suatu bimbingan. Di sini juga ada suatu gambar bimbingan. Jadi semuanya perlu dalam suatu pembimbingan untuk mendapatkan strategi yang jitu, mendapatkan tujuan dari pemasaran tersebut. Kita lanjutkan. Pemasaran akan bernilai efektif apabila dimulai dengan strategi yang mempertimbangkan dan didasari oleh informasi yang lengkap dan akurat. Ingat, informasi yang lengkap dan akurat. Yang kedua, strategi pemasaran yang efektif dan efisien akan bisa membantu dalam langkah selanjutnya untuk menentukan tujuan pemasaran yang jelas, realistis, dan terukur dalam setiap usaha. Jelas, realistis, dan terukur dalam setiap usaha. Oleh karena itu juga bisa menetapkan arah dan langkah sasaran keseluruhan dalam proses pemasaran. Strategi dalam pemasaran. Strategi di sini adalah perencanaan tentang kegiatan perencanaan untuk mencapai tujuan dalam melakukan suatu usaha desain konstruksi, karena kita berbicara atau berbasis kejuruan. Oleh karena itu, strategi pemasaran dalam bentuk perencanaan yang berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut yang dilakukan dengan pemasaran untuk menentukan bagaimana kegiatan desain konstruksi dalam praktek di dunia industri. Artinya bahwa kegiatan usaha desain konstruksi apabila tidak mengikuti arah perkembangan kondisi desain konstruksi yang ada, hasilnya yang diperoleh pun menjadi tidak maksimal. Artinya kita harus mengikuti arah perkembangan desain konstruksi. Selanjutnya ya, agar bisa menjalin dan dapat menciptakan kondisi pengguna desain konstruksi itu yang loyal dan konsisten. Artinya dapat menciptakan kondisi pengguna desain konstruksi kita itu yang loyal dan konsisten. Tentu saja membutuhkan pengelolaan hubungan yang baik
dengan para pelanggan. Tentunya tidak mau terjadi pelanggan kita lari ke desain konstruksi yang lain. Jadi harus berbaik-baik hati kepada para pelanggan kita. Oleh karena itu, buatlah pengelolaan hubungan yang baik dengan pelanggan, seperti membuat kartu member khususnya pelanggan dan memberikan potongan harga, juga advice yang cepat bagi para pelanggan tersebut apabila kita diminta untuk memberikan sumbang saran terhadap konstruksi yang diinginkan. Beberapa yang harus diperhatikan dalam menyusun strategi pemasaran untuk usaha desain konstruksi antara lain yaitu konsisten. Konsistensi adalah hal yang sangat dibutuhkan pada semua area pemasaran, juga untuk meningkatkan efektivitas hubungan antara pelanggan dengan hasil desain konstruksi kita. Konsisten yang harus diperhatikan ya. Sasaran pemasaran, mengetahui dengan tepat dalam memilih satu atau lebih sasaran pemasaran desain konstruksi sehingga konsep pemasaran lebih mudah untuk dilaksanakan. Berbicara di sini adalah anggaran. Anggaran adalah merupakan bagian penting dalam setiap kegiatan desain konstruksi karena dapat menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan pemasaran desain konstruksi. Jadi dalam pelaksanaan di sini kita berbicara juga anggaran. Pemasaran dengan sistem marketing mix. Di dalam sistem ini pada umumnya dijelaskan sebagai produk, harga, tempat, serta promosi hasil desain konstruksi. Yang kedua, bagaimana dan di mana kita akan mendistribusikan produk desain konstruksi serta bagaimana cara agar orang lain dapat mengetahui mengenai produk apa yang sedang kita tawarkan. Jadi, di dalam pemasaran dengan sistem marketing mix atau sistem campuran pemasaran itu pada umumnya berbicara masalah produk, harga, tempat, serta promosi dari hasil desain produksi kita. Yang kedua tadi, bagaimana dan di mana kita akan mendistribusikan produk desain produksi serta bagaimana cara agar orang lain dapat mengetahui mengenai produk apa yang sedang kita tawarkan. Selanjutnya, kita berbicara dengan zaman yang era sekarang, perangkat aplikasi online yang tidak bisa kita tawar-tawar lagi, semuanya di mana saja, kapan saja, semuanya berbicara online ya. Jadi perangkat aplikasi yang harus kita punyai dan harus istilahnya di-download aplikasi online ya. Dalam kondisi dan era sekarang ini, semua usaha berbisnis membutuhkan perangkat aplikasi online, website, FB, IG, dan lain-lain. Website, Facebook, Instagram. Mungkin bersamaan itu ada yang namanya TikTok dan lain sebagainya. Untuk memberikan informasi mengenai produk desain konstruksi yang sedang kita tawarkan. Karena di era zaman sekarang ya, hampir semua masyarakat atau konsumen dengan mudah mendapatkan informasi melalui aplikasi atau internet
karena dapat dilihat di mana saja dan kapan saja, meskipun hanya sekedar melihat. Mosok kalah karo mak-mak, istilahnya mak-mak yang selfie dan sebagainya, itu semuanya adalah konsumen-konsumen kita, walaupun hanya sekedar melihat, ya. Kemungkinan pada suatu saat beliau akan memberikan informasi ke orang lain. Saya kemarin melihat di Facebook ada desain konstruksi yang bagus, harganya murah dan sebagainya, ya. Itu adalah keuntungan dari kalau kita sering-sering memasukkan desain produk kita atau memberikan informasi desain produk kita ke aplikasi online. Ada yang punya Facebook, masukkan Facebook. Ada punya IG, masukkan IG. Ada website, masukkan di website. Semua informasi berbasis online. Oke, pemasaran efektif, ya. Intinya sekarang adalah pemasaran yang efektif menentukan tujuan pemasaran yang jelas, realistis dan terukur untuk bisnis dan perusahaan. Hal ini juga bisa menetapkan arah dan sasaran keseluruhan pemasaran, ya kan? Di dalam suatu bisnis apapun kita tidak mungkin melupakan orang lain. Harus ada yang namanya meeting, ya, tukar pikiran, sumbang saran dan sebagainya. Harus ada yang aplikasi komputer, ya, di sini harus ada tenaga untuk membuat data tentang apa saja yang kita kerjakan di komputer, karena di dalam pelaksanaan ini, ya, pola pikiran kita itu terbatas. Kalau komputer memang juga terbatas ketika dia rusak, tapi ketika belum rusak maka semua data masih bisa kita baca. Kemudian mobilitas, ya, kendaraan, apapun kendaraan yang kita punyai adalah untuk memperlancar proses pola dari pemasaran yang kita buat, dan semuanya terbatas oleh waktu. Waktu ini yang akan menentukan. Jangan orang lain atau pelanggan meminta hari ini baru kemudian kita kirim besok, akan mengurangi pelanggan dan juga membuat pelanggan kecewa. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih, semoga sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.